Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Ratusan warga korban banjir bandang di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di pengungsian. Mereka membutuhkan bantuan berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. ...178 warga korban banjir masih bertahan di gedung sekolah MAN 1 Waiwerang Adunara Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mereka tidur beralaskan terpal dengan kondisi seadanya. Salah satu pengungsi mengatakan banjir datang tiba-tiba sehingga tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Presiden ingat dengan kami. Beri bantuan atau Pak, kita bisa dapat lagi tempat tinggal yang layak. untuk membangun kembali rumahnya ya. Penduduk sekitar sini yang terkena dampak banjir itu secara inisiatif sendiri untuk lari ke sini karena ini tempat merupakan salah satu tempat yang menurut mereka itu teraman karena tinggi posisinya. Hingga kini para korban banjir belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan baru diberikan oleh warga sekitar lokasi. Kini mereka membutuhkan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Banjir bandang masih melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur menyebabkan 69 orang meninggal dunia. Banjir juga menyebabkan ratusan orang mengungsi. Memasuki hari kedua banjir di Provinsi Nusa Tenggara Timur, evakuasi terus dilakukan di Pulau Adonara, Flores Timur. Penyelamatan berjalan dramatis karena warga harus melawan arus air yang deras. Petugas pun harus menggendong dan memapah lansia korban banjir. Dari sekian banyak korban, terdapat puluhan anak-anak dan bayi. Bayi 1 minggu. Kami sudah sampai di tempat yang paling penghujung di Kecamatan Malaka Tengah, Desa Bolan. Dari Nailera ke arah timur lagi, ini yang paling ujung dekat dengan Kali Benenai. Ini yang terakhir kita akan evakuasi jenazah untuk menuju ke titik berkumpul yang jaraknya sekitar 3 kilo. Tim SAR juga berhasil mengevakuasi korban yang tertimbun material sisa banjir. Evakuasi terus dilakukan untuk mencari warga yang masih dilaporkan hilang. Sementara itu, suasana duka menyelimuti lokasi pengungsian warga. Keluarga tak kuasa menahan tangis saat kerabat yang menjadi salah satu korban meninggal dunia. Hingga Senin siang, tercatat 69 orang meninggal dunia akibat banjir bandang di pulau ini. Permukiman warga juga masih terendam banjir. Material longsor juga masih menutupi badan jalan. Sudah tenggelam. Bapak, ke sana. Di Kabupaten Sumba Timur, banjir masih menggenangi 22 kecamatan. Namun dampak banjir terparah berada di Kecamatan Kambera, Wulawai Jilu, Pandawai, dan Karera. Meski tak ada korban jiwa, aparat gabungan terus berpatroli di sekitar pemukiman guna memastikan keamanan warga. Tercatat 54 kepala keluarga atau 165 jiwa mengungsi. Sementara jumlah warga yang terdampak mencapai 109 kakak atau 475 jiwa. Kondisi banjir terparah terjadi pada hari Minggu kemarin. Derasnya arus air bahkan hingga menghanyutkan rumah warga. Warga yang terjebak banjir bandang akibat luapan sungai Benenai di Desa Faluka, Desa Lawalu, dan Desa Naimana di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur mulai dievakuasi tim gabungan TNI Polri. Di tengah derasnya arus, sejumlah tim gabungan TNI Polri mengevakuasi warga yang terjebak banjir bandang sejak kemarin. Di mana ketinggian air saat evakuasi berlangsung mencapai kedalaman 1 hingga 2 meter. Hal ini membuat tim evakuasi cukup kesulitan. Dengan menggunakan tumpuan tali seadanya, para petugas bertaruh nyawa mengevakuasi warga desa.
Akibat banjir bandang ini, seluruh akses jalan yang menghubungkan wilayah ibu kota Kabupaten Malaka dan seluruh desa terputus. Selain itu, banjir juga mengakibatkan jaringan telekomunikasi dan aliran listrik padam. 2 meter lebih. Itu sudah sering terjadi atau baru pertama kali terjadi? Jadi kalau banjir kali ini baru sekali. Yang sangat besar seperti itu. Lebih dari tahun 2000. Lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dipersiapkan koordinasi juga dengan tokoh agama, dan sementara ditampung di beberapa sekolah termasuk dekanat. Di dekanat, tampung di sana. Diketahui, hingga saat ini terdapat warga lain yang masih terjebak di dalam rumah dan belum berhasil dievakuasi. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Selain banjir, badai Seroja juga melanda wilayah Nusa Tenggara Timur. Akibatnya sejumlah fasilitas umum rusak. Badai Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur dalam 2 hari terakhir ini meluluhlantahkan sebagian besar Kupang. Ombak besar menghantam pesisir pantai Kupang. Para nelayan pun hanya pasrah melihat perahu mereka terhempas ombak perairan timur. Dahsyatnya badai Seroja juga membuat pohon-pohon di sepanjang jalan Kupang tumbang. Akses jalan warga pun terputus. Bahkan pemadaman listrik tak terhindarkan karena rusaknya tiang listrik. Tenda darurat di depan Rumah Sakit Umum Daerah WZ Yohanes juga ambruk. Bahkan atap SPBU di sejumlah tempat seperti Subasuka, Oeba, dan Pasir Panjang rusak akibat badai Seroja yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Takut kehabisan bahan bakar di tengah bencana yang melanda NTT, antrean kendaraan terjadi di SPBU Oe Bobo. Salah satu warga mengatakan badai Seroja yang terjadi merupakan badai terparah yang melanda wilayah Kupang. Saya dari tahun 99 di Kupang sini. Baru kali ini kita bencana yang sebesar ini, angin dan hujan yang sebesar ini baru kali ini. Memang pernah terjadi beberapa kali tapi tidak terlalu begitu ini. Ya, kali ini memang bahkan kita sangat takut. Tadi malam itu kita ketakutan semua. Kita sampai kita lari keluar dari rumah. Kita ketakutan lah dengan suasana alam yang begitu mencekam tadi malam itu. Semua takut, semua orang di sini. Belum ada data resmi atas kerusakan akibat bencana alam ini. BMKG memperkirakan siklon tropis Seroja masih akan terjadi dalam 24 jam ke depan yang bergerak dari arah barat menuju barat daya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Peduli akan nasib masyarakat NTT korban bencana alam banjir bandang dan tanah longsor, TNI Angkatan Laut melalui Koarmada 2 memberangkatkan KRI Oswald Siahaan untuk membawa bantuan. KRI Oswald membawa bantuan pakaian layak pakai, keperluan bayi dan wanita, selimut, serta makanan siap saji. KRI Oswald Siahaan membawa bantuan sebanyak 81 koli berupa pakaian layak pakai, pakaian bayi, pakaian keperluan wanita, selimut, dan keperluan lain. Keberangkatan KRI OWA 354 menuju NTT adalah bentuk respon TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada 2 dalam merespon terjadinya bencana alam dan akan langsung membawa bantuan apapun yang bisa dibawa untuk para korban bencana alam. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita mendalam atas bencana alam di Nusa Tenggara Timur yang menelan korban jiwa hingga puluhan orang serta harta benda. Presiden telah menginstruksikan tanggap darurat bencana dan mengimbau warga waspada terhadap cuaca ekstrim yang terjadi. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam
atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut, dan saya juga memahami kesedihan yang dialami saudara-saudara kita akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana ini. Untuk itu, saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana, serta penanganan dampak bencana. Pemerintah menilai status bencana nasional belum perlu diterapkan dalam bencana banjir bandang akibat badai siklon tropis Seroja di sejumlah daerah Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo saat menggelar jumpa pers via daring dengan sejumlah pihak terkait. Menurut Doni Monardo, status bencana nasional baru akan diterapkan saat kegiatan pemerintahan daerah lumpuh total. BNPB menilai saat ini mengatakan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Nusa Tenggara Timur masih bisa menangani dampak bencana banjir bandang. Meski demikian, Doni Monardo menjamin pemerintah pusat melalui BNPB, Basarnas, BMKG, Kementerian Sosial, dan Kemenkes akan memberikan bantuan ke wilayah NTT. Darurat bencana nasional itu manakala pemerintahan di daerah itu lumpuh, sehingga pemerintah pusat harus mengambil alih tanggung jawab untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, sejauh ini seluruh kegiatan pemerintahan masih tetap berjalan, provinsi masih berjalan, kabupaten kota masih berjalan. Tidak ada satupun provinsi dan kabupaten kota yang lumpuh. Pada hari ini kita telah mengirimkan bantuan untuk permakanan dan sarana-prasarana seperti tenda dan peralatan lainnya untuk kita arahkan ke Udunara, satu, kedua ke Lembata, kemudian yang ketiga ke Bima, dan yang untuk Pulau Alor kami sudah bisa berkomunikasi dengan BNPB, dengan DPRD Kabupaten Alor untuk bantuan bisa dipenuhi. Pemirsa, cuaca buruk di Nusa Tenggara Timur menyebabkan kapal penyeberangan KM Jatra 1 yang baru sebulan diresmikan penggunaannya karam di Pelabuhan Bolok, Kupang. Inilah detik-detik kapal motor penumpang Jatra 1 diterjang badai di Pelabuhan Bolok, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin pagi. Kapal ini akhirnya karam di pelabuhan. Hingga siang kemarin, kapal masih belum dievakuasi karena ombak masih tinggi. Dan belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa ini.